Selamat sore kepada Ibu Guru yang terhormat dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal PTS MTK wajib dan memberikan alasannya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcel Tevres Manoro dari kelas Fisika 7. Jadi ini adalah remedial saya yang bernama Marcel Tevres Manoro. Saksikan video saya. Oke, yang pertama ada soal benar salah. Yang pertama dituliskan relasi A dari himpunan A ke himpunan B menyatakan pangkat 2 dari merupakan fungsi. Jadi jawaban saya yaitu salah ya teman-teman, karena elemen dari himpunan A bisa memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B, yaitu contohnya relasi pangkat 2 dari himpunan yang dimana himpunan A yaitu min 4 ke himpunan B yaitu 2 dan min 2. Jadi itu salah ya teman-teman. Kemudian soal kedua, fungsi di mana semua anggota kodomen harusnya memiliki pasangan, atau dengan kata lain semua anggota kodomen merupakan range adalah definisi injektif. Jadi pernyataan itu salah karena itu adalah definisi dari fungsi subjektif bukan injektif. Kalau teman-teman tahu subjektif itu apa. Kemudian nomor 3 ada dituliskan fungsi fx sama dengan x tambah 3x kuadrat merupakan fungsi ganjil. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi itu salah ya teman-teman, karena fx sama dengan x tambah 3x kuadrat adalah fungsi genap. Sebuah fungsi dikatakan genap jika f min x sama dengan fx. F min x sama dengan x tambah 3 min x kuadrat sama dengan x tambah 3x kuadrat sama dengan fx. Karena f min x sama dengan fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi genap ya teman-teman. Kemudian ada soal keempat ya teman-teman, yang dimana dituliskan fungsi fx sama dengan cos x merupakan fungsi genap. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi menurut saya itu benar, karena cos min x itu sama dengan cos x karena cos min x itu sama dengan cos x, maka f min x sama dengan cos min x dan cos x sama dengan fx. Karena f min x sama dengan fx, maka fungsi tersebut adalah fungsi genap ya teman-teman. Oke, yang kelima soalnya domain dari fungsi fx sama dengan 3x tambah 1 per x kurang 2 adalah domain x sama dengan min 2 adalah bilangan real. Jadi menurut saya itu adalah salah, karena fx sama dengan 3x tambah 1 per x kurang 2 ketika penyebutnya sama dengan 0, penyebut x kurang 2 sama dengan x kurang 2 tidak sama dengan 0, x tidak sama dengan 2. Jadi himpunan fungsi tersebut adalah himpunan tersebut adalah x sama dengan x tidak sama dengan 2 adalah bilangan real. Yang keenam yaitu yang berikutnya ada menjodohkan. Yang keenam soalnya dituliskan diketahui fungsi f x kurang 3 sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Ditanya nilai f min 1 yaitu, jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi fx kurang 3 sama dengan x min x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Jadi kita buat dulu p sama dengan x kurang 3. Jadi p nya itu kita buat sebelah kanan dan x nya itu kita buat sebelah kiri. Jadi dituliskan x sama dengan p tambah 3. Jadi kita buat fx nya itu jadi fp. Jadi fp sama dengan p tambah 3 kuadrat dikurang dikurang 2 dikali p tambah 3 tambah 1. Jadi kita tuliskan p kuadrat tambah 6p tambah 9 dikurang 2p tambah 6 tambah 1. Kenapa hasilnya p kuadrat tambah 6 tambah 9? Karena p dikali kuadrat sama dengan p kuadrat. Habis itu 3 tambah p kan 3p. 3p dikuadratkan jadi 6p. Habis itu 3 kuadrat sama dengan 9. Habis itu kan min 2 dikali p jadi min 2p. Habis itu min 2 dikali 3 yaitu jadi min 2 dikali 3 itu jadi min 6 sama 1. Habis itu p kuadrat tambah 6p tambah 9 dikurang 2p dikurang 6 tambah 1. Jadi
Jadi saya tuliskan P kuadrat tambah 4P tambah 4 karena 6P dikurang 2P sama dengan 4P. Jadi kita ubah fx-nya. Jadi kita ubah fp-nya itu jadi fx. Jadi P kuadrat itu jadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Oke. Jadi itu, jadi jawabannya adalah x kuadrat tambah 4x tambah 4. Kemudian ada nomor 7 yang dituliskan diketahui fungsi fx tambah 1 sama dengan 5x tambah 2. Jadi nilai dari f inverse dari 3 yaitu apa? Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi fx tambah 1 sama dengan 5x tambah 2. Jadi kita buat dulu apa itu x tambah 1 itu. Jadi kita buat p sama dengan x tambah 1 kayak tadi nomor 6 tadi. Jadi x-nya itu kita pindahkan ke kiri dan p-nya itu kita pindahkan ke kanan. Jadi tuliskan x sama dengan p kurang 1. Habis itu kita tuliskan lagi kayak soal ke-6, kayak jawaban nomor 6 yang dimana kita buat fx-nya itu jadi fp. Jadi fp sama dengan 5 dikali p kurang 1 ditambah 2. Jadi 5p dikurang 5 tambah 2. Jadi 5p dikurang 3. Kemudian fx sama dengan 5x kurang 3. Habis itu kita buat fx-nya jadi y. Jadi y sama dengan fx, y sama dengan 5x kurang 3. Y-nya 5x kurang 3-nya ini kita pindahkan ke kiri. Jadi y tambah 3 dikurang 5x. Habis itu x-nya itu kita pindahkan ke kiri lagi, tapi y tambah 3-nya itu kita pindah ke kanan. Jadi x sama dengan y tambah 3 per 5. Habis itu x-nya tadi kan sama dengan 3. Di soal tersebut kan x-nya dinyatakan 3. Jadi f inverse 3 sama dengan 3 tambah 3 per 5 sama dengan 6 per 5. Jadi jawaban soal nomor 7 adalah jawaban soal nomor 7 adalah 6 per 5. Kemudian nomor 8, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 6. Kemudian dinyatakan gx-nya 8x tambah 2. Ditanya nilai dari g komposisi f 1 per 2 adalah. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi kan ditanya f setengahnya berapa kan. Jadi kita bikin dulu fx sama dengan x kuadrat dikurang 3x dikurang 6. X-nya kan min 1 per 2. Jadi kita buatlah f-nya f min 1 per 2 sama dengan min 1 per 2 kuadrat dikurang 3 dikali min 1 kuadrat dikurang 6. Jadi f setengah sama dengan 1 per 4 tambah 3 per 2 dikurang 6. Jadi f setengah sama dengan 1 per 4 tambah 6 per 4 dikurang 24. Itu jadi hasilnya 1 tambah 6 kurang 24 per 4. Jadi 7 dikurang 24 sama dengan min 17 per 4. Habis itu di x-nya 8x tambah 7. X-nya kan f setengah sama dengan min 17 per 4. Jadi G-nya itu min 17 per 4 sama dengan 8 dikali min 17 per 4 tambah 7. 8 sama 4-nya ini dicoret dibagi 2. Jadi hasilnya 3. Jadi hasilnya G dikali min 17 per 4 sama dengan min 2 dikali 17 tambah 7. Jadi G min 17 per 4 sama dengan min 34 tambah 7. Jadi hasilnya G min 17 per 4 sama dengan min 27. Jadi jawaban nomor 28 adalah min 27, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 yang dituliskan diketahui fx sama dengan 4x tambah 2, gx-nya 4x kurang 4. Jika f komposisi gx sama dengan G komposisi F, maka nilai A adalah, jadi yang ditanya itu nilai A-nya, teman-teman. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi F komposisi G X sama dengan F GX F komposisi GX. Habis itu F komposisi AX kurang 4. Habis itu 4 dikali AX kurang 4 ditambah 2 sama dengan 4AX dikurang 16 tambah 2 sama dengan 4AX dikurang 14. Kemudian kita lanjutkan ke G komposisi FX yang dimana G yang dituliskan G komposisi FX sama dengan G
dikali 4x tambah 2 sama dengan A dikali 4x tambah 2 dikurang 4 sama dengan 4ax tambah 2a dikurang 4. Jadi kita tuliskan f komposisi gx sama dengan g komposisi fx. Jadi hasil fgx tadi kan 4x kurang 14. Jadi kita tuliskan 4x kurang 14 dan 4x tambah 2a dikurang 4. Jadi hasilnya min 14 sama dengan 2a dikurang 4, min 10 sama dengan 2a, a sama dengan min 10 per 2, jadi a sama dengan min 5. Jadi yang ditanya itu kan nilai a-nya. Jadi jawaban nomor 9 itu min 5 karena min 10 dibagi 2 sama dengan min 5. Oke. Jadi habis itu ada nomor 10 yang dituliskan, diketahui fungsi fx sama dengan 2x tambah 5, gx sama dengan x kuadrat tambah 3. Jadi ditanya nilai g komposisi fx-nya itu berapa. Oke, jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi g komposisi fx sama dengan g komposisi fx sama dengan g dikali 2x tambah 5 sama dengan 2x tambah 5 kuadrat tambah 3. Jadi 4x kuadrat tambah 20x tambah 25 tambah 3. Jadi sama dengan 4x kuadrat tambah 20x tambah 5. Jadi jawaban nomor 10 itu 4x kuadrat tambah 20x tambah 25. Oke, lanjut ke soal uraian singkat. Jadi nomor 11, diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat tambah 2x tambah 3. Baru g komposisi fx-nya sama dengan gx tambah 6x tambah 11. Ditanya, tentukan nilai fungsi gx. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi g komposisi fx sama dengan gx kuadrat 9x kuadrat tambah 6x tambah 7. fx-nya kan 3x kuadrat tambah 2x tambah 3. Jadi kita tuliskan g dikali 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 9x kuadrat tambah 6x tambah 17. 9x kuadrat ini kita buat dibagi 3. Jadi tuliskan g dikali 3x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 3 dikali 3x kuadrat tambah 2x tambah 3 tambah 8. Karena 3 kali 3 kan 9. Supaya menjadi 9 yaitu 3 kali 3. Jadi kita buatlah 3 dikali 3x kuadrat tambah 2x tambah 3 ditambah 8. Jadi gx-nya itu sama dengan 3x tambah 8. Jadi jawaban nomor 11 itu yaitu 3x tambah 8. Kemudian nomor 12 dituliskan, diketahui fx sama dengan px tambah 1 per 3x kurang 1. Gx-nya sama dengan x kurang 2 gx itu g inverse komposisi f inverse 2 sama dengan 7 per 2. Ditanya nilai a-nya. Jadi saya sudah menemukan jawabannya yang cukup panjang. Jadi kita buat dulu y sama dengan fx. Habis itu x-nya sama dengan f inverse dikali y. Habis itu y sama dengan px tambah 1 kan per 3x kurang 1. Jadi kita pindahkan ke 3x kurang 1 ini ke kiri. Jadi y dikali 3x kurang 1 sama dengan px tambah 1. Habis itu kita keluarkan 3x kurang 1-nya ini jadi 3xy kurang y sama dengan px tambah 1. Kemudian 3xy kurang px sama dengan y tambah 1. Karena kita pindahkan px-nya tambah 1 ke kiri dan y tambah 1-nya ke kanan. Habis itu x dikali 3y kurang p sama dengan y tambah 1. X sama dengan y tambah 1 per 3y kurang p. F inverse x sama dengan x tambah 1 dikurang x tambah 1 per 3x kurang p. Jadi g inverse komposisi f inverse x sama dengan g inverse komposisi f inverse x sama dengan g inverse dikali x tambah 1 per 3x kurang p. Jadi x tambah 1 per 3x kurang p
tambah 2 sama dengan X tambah 1 per 3X kurang P tambah 2. Jadi tuliskan X tambah 1 tambah 2 dikali 3X kurang P per 3X kurang P. Jadi hasilnya jadi dituliskan X tambah 1 tambah 6X kurang 2P sama per 3X kurang P sama dengan 7X tambah 1 dikurang 7P per 3X kurang P. Jadi kan ditanya G inverse komposisi F inverse 2 sama dengan 7/2. Jadi X-nya itu kan 2 dinyatakan. Jadi kita buatlah kayak yang tadi, yang sudah jawabannya tadi, yang sudah kita temukan jawabannya, yang dimana saya menemukan 7X tambah 1 kurang 7P per 3X kurang P. Jadi kita buat lagi, tuliskan. Jadi 7 dikali 2 ditambah 1 dikurang 2P sama dengan 3 dikali 2 dikurang P sama dengan 7/2. Jadi 14 tambah 1 kurang 2P per 6 kurang P sama dengan 7/2. Kemudian 15 kurang 2P per 6 kurang P sama dengan 7/2. Kemudian dituliskan 2 dikali 15 kurang P sama dengan 7 dikali 6 kurang P. Jadi 2 dikali 15 itu 30. 2 dikali 2P sama dengan 4P. Jadi dituliskan 30 dikurang 4P sama dengan 42 dikurang 7P, karena 7 dikali 6 sama dengan 42. Kemudian 7P dikurang 4P sama dengan 42 kurang 30, karena 7P-nya tadi 7P-nya tadi kan di kanan, jadi dipindahkan ke kiri, dan 30-nya itu kan ke kiri, jadi dipindahkan ke kanan. Jadi 7P kurang 4P itu 3P. 42 kurang 30 itu kan 12. Jadi tuliskan 3P sama dengan 12. Habis itu 3-nya itu dipindahkan ke kanan, jadi P sama dengan 12/3. Jadi hasilnya P sama dengan 4. Jadi jawaban nomor 12. Jadi nomor 12 itu jawabannya P sama dengan 4. Oke, lanjut ke soal nomor berapa sekarang? Nomor 13. Diketahui fx sama dengan x tambah 1, gx-nya x kuadrat tambah 2x kurang 5. Ditanya nilai f komposisi g inverse-nya. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Kan ditanya f komposisi g inverse x. Jadi f komposisi gx sama dengan f komposisi gx sama dengan f dikali gx kuadrat tambah 2x kurang 5 sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 5 tambah 1. Jadi f komposisi gx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 4. Kemudian kita buat y sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 4, y tambah 4 sama dengan x kuadrat tambah 2x, y tambah 4 tambah 1 sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Jadi y tambah 5 sama dengan x tambah 1 kuadrat. Jadi kita buat, jadi yang y tambah 5 tadi kiri itu kita buat ke kanan, jadi plus minus akar dari y tambah 5 sama dengan x tambah 1. Jadi x sama dengan min 1 plus minus akar dari y tambah 5. Jadi f komposisi G inverse X-nya sama dengan min 1 akar dari X tambah 3. Kemudian ada ada soal uraian yang ke-14, yang dimana dituliskan untuk membuat tepung dengan berbahan dasar besar X melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama membentuk fungsi fx sama dengan x kurang 3. Kemudian tahapan kedua mengikuti fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Serta tahapan terakhir yaitu ax sama dengan 2x kurang 1. 2x dikurang 1 per x tambah 1. Jika ada 2 ton beras, maka berapa banyak tepung beras yang dihasilkan? Jadi ditanya tonnya berapa yang dihasilkan. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi fx sama dengan x kurang 3, f dikali 2 sama dengan 2 dikurang 3, f dikali 2 sama dengan min 1. Kemudian gx sama dengan x kuadrat dikurang 3x tambah 1, g dikali min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikurang 3 min 1 dikurang 3 dikali min 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 5. Jadi g min 1-nya itu min 5. Kok min 5? Maksudnya G min 1-nya itu G min 1-nya itu sama dengan 5. Kemudian AX-nya itu 2X kurang 1 per X tambah 1 kan. Jadi kita buat 2 dikali 5 dikurang 1 per 5 tambah 1 sama dengan 10 kurang 1 per 6. Jadi sama dengan 9 kurang per 6. Jadi kita buat dibagi 2 jadi 3/2.
atau 1,5 ton. Kemudian soal terakhir yaitu untuk mencetak eksemplar buku dalam sehari diperlukan Fx sama dengan 1/500 dikali X tambah 100 unit mesin cetak. Namun jika menggunakan X mesin cetak, biaya perawatan harian yang harus dilakukan adalah Gx sama dengan 10X tambah 5 atau dalam satuan ribuan rupiah. Jika pengeluaran untuk perawatan mesin hari ini sebesar 85.000, maka berapa banyak eksemplar buku yang disertai yang dicetak? Jadi ditanyakan jadi ditanya itu berapa buku yang dieksemplar untuk dicetak. Jadi saya sudah menemukan jawabannya. Jadi X sama dengan 10X tambah 5 kan. Jadi kita buat 85 sama dengan 10X tambah 5. Jadi yang 5-nya ini kita buat ke kiri. Jadi 85 kurang 5 sama dengan 10X. Jadi 80 sama dengan 10X. Jadi 80 per 10 sama dengan 8 sama dengan X. Jadi X nya itu sama dengan 8. Habis itu Fx nya sama dengan 1/500 dikali X tambah 100 kan. Jadi kita buat 8 sama dengan 1/500 dikali X tambah 100. Jadi kita buat 8 sama 500 ini kita coret. Jadi 8 dikali 500 sama dengan X tambah 100. Jadi hasilnya 4.000 sama dengan X tambah 100. X sama dengan 4.000 dikurang 100. X sama dengan 3.900. Kemudian itulah hasilnya nomor 15 yaitu 3.900 eksemplar. Jadi ini adalah remedial saya, Bu. Jadi maaf kalau ada kata-kata yang belibet-belibet masih salah-salah gitu dan saya tidak menggunakan papan tulis. Jadi saya mau minta maaf. Terima kasih, Bu, atas remedial saya. Terima kasih.